Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandra. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi. Shalom Bu Suci, selamat bergabung pada malam hari ini doa sehati. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada kami. Shalom, Mas Kelly. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada panggi.
saudara yang sudah bergabung dalam doa sehati malam hari ini. Sekali lagi selamat datang dan mari sama-sama kita mau satukan hati. Dan biarlah doa-doa kita seperti kata Yakobus, biarlah doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Tidak hanya sebatas sebuah rutinitas, tetapi biar doa kita malam hari ini doa yang mendatangkan mujizat. Tidak hanya buat kehidupan kita, tetapi buat orang-orang yang akan kita doakan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja.
tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti hujan yang turun membasahi bumi, demikianlah doa kami pada malam hari ini. Setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau mengetahuinya, dan Engkau menjawabnya dengan segera. Dan dalam pada malam hari ini, setiap kami yang sudah bergabung dengan dalam doa sehati, biar Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau lawat di rumah masing-masing. Sementara ini Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Buat kami mengerti, buat kami memahami setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Malam hari ini kami masih punya waktu bersama dengan saudara, bersama dengan istri saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari tempat ini kami terus berdoa mendukung saudara-saudara yang dengan giat mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami berdoa untuk saudara, kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Amin. Yes. Malam hari ini saudaraku, mungkin sepanjang hari ini atau mungkin hari-hari yang kita lewati itu ada hal-hal yang di luar sesuai dengan harapan kita. Ada hal-hal yang mengecewakan, ada hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang merasa dirugikan. Tapi percayalah, ketika kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Orang yang mencari Tuhan ya adalah orang yang merasa bahwa dia butuh Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dalam setiap pergumulannya adalah orang-orang yang akan menemukan jawaban dalam masalah pergumulan hidupnya. Orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena dia ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, pada malam hari ini carilah kebahagiaanmu di dalam Tuhan. Maka apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan atas kontrol Tuhan. Tuhan itu sumber kebahagiaan. Ya. Tuhan itu sumber kebahagiaan. Tidak ada yang bisa memuaskan kehidupan kita, tidak ada yang bisa memuaskan hasrat kita, ya. Apapun yang ada di dunia semuanya serba sementara. Tapi kita akan mencari Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa puas. Kenapa? Seperti Daud berkata dalam Mazmur 23, Tuhan itu adalah gembalaku, maka aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Karena dalam Alkitab kita tercatat, Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Makanya tidak menginginkan semua, Tuhan mencukupi ketika kita mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk mencari Tuhan jika kita ingin bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak hanya bisa diukur dengan materi, tapi orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan materi. Orang yang mencari materi belum tentu bisa menemukan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang mengejar, mencari Tuhan, semuanya itu akan diberikan, dicukupkan untuk kebutuhan kita. Bahkan, sebentar kita akan melihat bahwa apa yang engkau inginkan ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan itu sanggup memenuhinya kok. Nah, kita membaca dari Mazmur pasal 37.
Mazmur pasal 37. Nah, saudaraku, kebahagiaan orang fasik itu semu. Jadi, malam hari ini kita akan melihat ya bagaimana nasib baik orang benar dan nasib buruk orang jahat. Jahat seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur pasal 37 dari Daud, ayat yang pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan cemburu dengan orang yang berbuat jahat. Jangan ikut-ikutan seperti apa yang orang jahat lakukan. Ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan ikut nimbrung dalam kecurangan mereka. Jangan ikut nimbrung dalam kejahatan mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maksud firman Tuhan malam hari ini di pasal 37 ayat yang pertama? Bahwa ada banyak orang Kristen tidak menyadari ketika dia sedang bersekongkol dengan orang jahat, ya, setuju dengan kecurangan mereka, setuju dengan pemberontakan mereka, setuju dengan kejahatan mereka, maka kita akan mendapatkan bagian apa yang akan ia terima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bergaulah dengan orang baik, maka engkau akan ketularan baik. Besi menajamkan besi. Besi menajamkan besi. Terus? Ya itu. Ya itu katanya, ya kan? Pergaulan buruk itu menyesatkan. Saudaraku yang jangan sesat, ya, artinya jangan mempermainkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau dipermainkan, saudaraku, saudara, dan saya aja kalau dipermainkan tidak mau, tidak bisa terima. Apalagi Tuhan. Ya. Ketika kita ya bersekongkol dengan orang jahat, bersekongkol dengan orang yang curang, maka kita ikut bagian dalam kehidupannya. Jadi berhati-hatilah ya. Bedakan mana yang benar dan mana yang jahat di mata Tuhan. Jangan ikut persekongkolan jahat seperti yang dilakukan, contoh pas sepasang suami istri ya, seperti Ananias dan Safira ketika dia datang kepada para rasul, kepada Rasul Petrus, ketika ditanya, seginikah engkau jual tanahmu? Ya, segitu. Padahal enggak. Apa yang dilakukan bakal diterima. Dia mati seketika. Mungkin hari ini kita tidak mati seketika. Tapi kalau itu terjadi, ya itu sudah sampai di situ waktunya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan anggap remeh kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat panjang sabar menunggu kita bertobat, menunggu kita berbalik. Tapi kita demi gengsi dan demi kehormatan kita, kita mempertahankan bagaimana kita bisa dihargai oleh orang lain, tapi kita tidak bisa menghargai Tuhan. Jangan mengambil bagian yang jahat di mata Tuhan. Jangan pernah iri dengan orang-orang jahat seperti itu. Dan jangan pernah mendekat kepada kejahatan mereka. Ya, ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tidak akan lama. Ya, tidak akan lama. Saudaraku yang dikasih, kita hidup hanya sementara. Kalau mungkin bisa menikmati, mereka itu bisa menikmati hasil kejahatannya, dikatakan tidak akan lama. Ya, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sebentar lagi kering, saudaraku. Mungkin akan menikmati sementara. Setelah itu dia akan mendekam ya dalam perasaan dan menanggung derita.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini satu paket, saudaraku. Satu paket ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia melakukan hal yang baik. Ya, tidak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan tapi dia berbuat jahat. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang mengaku beriman kepada Tuhan, dia melakukan hal yang baik, bukan mengadakan persekongkolan jahat. Ya, kalau di depan orangnya manis-manis, memuji-muji, menyanjung-nyanjung, tapi ketika di belakang dia menceritakan keburukannya, saudaraku yang itu namanya persekongkolan jahat. Ya, tidak ada hal yang bisa dinikmati ketika kita ikut bagian dalam persekongkolan jahat. Ya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, saudaraku, ada 3 catatan di sini. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, melakukan hal yang baik. Ya, melakukan itu action, bukan hanya ngomong doang. Ya, NATO. Ya, no action, talk only. NATO. Ya, banyak bicara tapi tindakannya sedikit. Ya, kritikannya sangat pedas, nasihatnya, masukannya sangat bijak, tapi tindakannya minim sekali. Nah, itu namanya NATO. Ya, no action, hanya pandai bicara. Saudaraku, kalau kita bilang itu ngedebus, orang sini. Kalau orang sana ngedabrus. Ya kan? Kalau bahasa pasaran namanya ngokrok, okrok itu. Apa itu? Yang ngedebrus. Ya kan? Jadi percaya kepada Tuhan, lakukan hal yang baik, dan yang ketiga itu berlakulah setia. Berlaku setia itu apa sih? Saudara, banyak orang yang memiliki pengertian setia itu pokoknya ke gereja. Ya, itu sudah cukup setia. Ya, enggak segampang itu pengertiannya arti kata setia, Ferguson. Ya, berlakulah setia itu apa yang kita omongkan sama dengan apa yang kita lakukan, itu setia. Ketika kita bilang, aku akan setia kepadamu, itu akan dilakukan dengan tindakan-tindakan. Ya, aku mencintaimu, maka itu akan dilakukan dengan tindakan-tindakan. Ya, enggak gedabrus doang. Ya kan? Seperti halnya siapa renungan kita hari ini? Ya, Yakub cinta kepada Rahel, maka dia rela bekerja 7 tahun tanpa bayaran. Bahkan ketika ya diakalin sama calon mertuanya, dia harus bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya. Dan 7 tahun itu dianggap Yakub seperti beberapa hari saja. Artinya apa? Dia melakukannya dengan senang, dengan cinta. Apakah engkau mencintai pasanganmu? Apakah engkau mencintai orang tuamu? Apakah engkau mencintai anakmu? Apa bukti cintamu? Cinta bukan hanya sekedar kata-kata. Ya. Cinta satu malam. Ya kan? Hanya semalam saja, malam itu ngomong cinta, besoknya belum tentu. Itu namanya tidak setia. Setia itu ada integritas. Apa yang kita katakan hari ini, besok kita lakukan juga. Apa yang kita katakan hari ini, besok kita katakan hal yang sama. Jangan kita malam hari ini bilang
setia, bilang cinta, besok kita bilang, bagaimana saya mau cinta, wong kelakuannya kayak gitu. Nah, saudaraku, itu namanya tidak berintegritas, tidak memiliki komitmen. Ya, saudaraku, apakah kita bisa menjadi orang yang setia? Saya mau katakan bisa, ketika engkau berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Walaupun sulit, ya bisa walaupun sulit, engkau tetap bisa berlaku setia dalam kesulitan apapun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-4, dan bergembiralah karena Tuhan. Gembiralah karena Tuhan. Nah, di sini dalam terjemahan lain dikatakan, carilah kebahagiaanmu di dalam Tuhan. Orang yang mencari kebahagiaan di dalam Tuhan, dia akan selalu gembira walaupun dalam kesusahan. Itu namanya the power of merenges. Ya, walaupun susah tetap merenges, padahal dalam hatinya teriris-iris, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Der. Ya. Dalam susah maupun senang, tetaplah carilah Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Ujilah aku. Ujilah setiap roh. Ujilah firman itu. Ya, apakah kita yang menjadi pendusta ataukah firman itu yang berdusta? Makanya hanya firman Tuhan yang kita punya yang berani mengatakan ujilah aku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya, apakah berani berkata, jika aku berkata jahat, ujilah aku. Jika aku berkata benar, ujilah aku. Beranikah kita memperkatakan seperti itu? Terus apa taruhannya? Ya kan? Kalau Tuhan berani bertaruh, ya, ujilah aku. Ya kan? Ujilah segala sesuatu yang pernah engkau dengar yang diucapkan daripada firman Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan itu luar biasa. Dia akan menggenapi firman yang keluar dari mulutnya, dan itu berlaku progres terjadi. Bukan berlaku surut, mundur, tidak terjadi, tapi berlaku progres. Ke depan akan selalu tergenapi. Maka nubuatan-nubuatan itu terus tergenapi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Janji Tuhan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, ya, kepada Isa, kepada Yakub, itu akan sampai kepada kita jika kita memberikan hidup kita seperti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak rohani yang ada dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mereka bisa bahagia, ya, mereka mencari Tuhan, mereka tercukupi, mereka mencari Tuhan, hidupnya terpuaskan. Bahkan dikatakan dalam suntuk umurnya, atau enggak suntuk umurnya itu, sampai memutih rambutnya, ya, sampai tutup usianya, maka matilah ia. Itu artinya hidup puas, ya, tidak mati dalam penyesalan. Menyesal ketika mati, tidak pernah berbuat baik kepada pasangannya, tidak pernah berbuat baik kepada orang tuanya, tidak pernah berbuat baik kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena dia ingin selalu menjadi nomor satu. Number one is the best, ya, bukan, ya. Do the best, not be the best.
Apa artinya? Lakukan saja yang terbaik, maka engkau akan menjadi yang terbaik. Jangan mengejar menjadi orang yang terbaik, tapi nggak ada yang dilakukan baik-baiknya pun nggak ada. Bagaimana mungkin dapat penghargaan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, promosi itu terjadi ketika ada prestasi. Sekali lagi, saya mau katakan, ya, promosi itu terjadi ketika ada prestasi. Orang yang tidak punya prestasi, tidak ada tindakan apa-apa, tidak mungkin mendapatkan promosi dari Tuhan. Maka belajarlah melakukan hal yang baik. Saya percaya dan berdoa untuk saudara, kiranya promosi Tuhan itu menjadi bagian saudara. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan akan menjadi bagian saudara. Apa yang tidak pernah engkau dengar akan menjadi bagian saudara. Apa yang tidak pernah engkau lihat akan menjadi bagian saudara. Amin. Itu namanya kasih karunia, second blessing dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa. Luar biasa kalau sampai titik ini, saudaraku. Jika kita bisa mencari Tuhan, kebahagiaan kita di dalam Tuhan, apa yang kita inginkan itu bukan berbicara masalah kebutuhan pokok. Ya, apa yang kita inginkan itu bukan berbicara hanya soal makan, minum, dan sandang. Ada banyak hal yang lain yang kita inginkan, ya. Apa yang ada kita pikirkan, Tuhan bisa penuhi. Mari kita sama-sama belajar melatih iman kita untuk mengejawantahkan apa yang kita percaya menjadi kenyataan. Ya, iman itu mengubah fakta. Firman Tuhan itu mengubah fakta kehidupan kita. Nasib buruk ketika kita percaya kepada Tuhan akan berubah menjadi nasib baik. Rubah nasibmu di dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mungkin nasibmu hari ini mengalami keburukan. Mungkin nasibmu hari ini mengalami yang dalam tanda kutip kesialan, kurang beruntung. Tapi carilah kebahagiaanmu di dalam Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan memberikannya kepadamu dalam nama Yesus. Apakah saudara percaya akan hal ini? Firman Tuhan mengatakan demikian. Bergembiralah karena Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan apa yang engkau inginkan. Carilah kebahagiaanmu di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu kepadamu. Ayat yang kelima. Ini ayat favorit saudaraku. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan itu, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Bagian-bagianku, bukan hanya bagianku. Bagianku itu cuma satu. Tapi kalau Tuhan, aku sudah melakukan bagian-bagianku, kewajiban-kewajibanku. Sekarang bagian Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan itu sanggup. God is able. Able. God is able. Ya, Tuhan itu sanggup. Tuhan adalah kesanggupan. Ya. Bagi kita yang menemukan jalan buntu itu bukan karena tidak ada jalan tembus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jalan buntu dalam kehidupan kita itu sudah bekerja keras pagi siang malam, tapi nothing hasil. Ya. Kerja mati-matian sudah berusaha mengeluarkan segala ilmu yang kita punya, tapi tidak ada closing point. Nah, kalau orang asuransi tahu dengan pasti,
waktunya closing nih, tapi nggak closing, sudah berbagai cara metode, ya. Sebagai seorang marketing yang handal, sudah belajar ke sana kemari, dan waktu mempraktekkan ilmu marketing, bagaimana menutup poin, closing poin dalam mengklaim memasukkan orang sebagai nasabah. Kepintaran kita bukan menjadi satu-satunya andalan, saudaraku. Yang mau saya katakan, harus disertai kuasa Tuhan, ya, supaya ada closing point. Apakah saudara percayakan hal ini? Mungkin prospek saudara gagal, tapi Tuhan tidak pernah tidur membela orang yang dicintainya. Mungkin usaha saudara gagal, tapi Tuhan tidak pernah tertidur dan berhutang. Sesuai dengan fakta firman-Nya, orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Gusti mboten sare. Gusti mboten sare. Tuhan tak pernah tertidur. Yang sering tertidur tuh kita ketika kita beribadah. Yang sering tertidur tuh kita ketika berdoa, penyembahannya terlalu lama, doanya terlalu lama, khotbahnya terlalu lama, sampai tertidur terkantuk-kantuk. Ya, tapi Tuhan itu tidak pernah tertidur, mengawasi kita semua. Apakah kita benar-benar sungguh mencari Tuhan atau hanya sampingan? Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dikatakan apa? Maka dan berarti bedanya gini, saudaraku, antara kata dan maka. Ya. Kalau maka itu sebab akibat. Ya. Kalau dan itu include. Paham? Ya, paham? Saudaraku pernah belajar bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau maka itu hubungannya sebab akibat, kita bekerja layak mendapatkan upahnya. Tapi kalau memakai kata dan itu namanya include. Sudah include. Include itu apa ya? Termasuk di dalamnya. Nah, dalam ayat yang kelima ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, koma, pakai kata dan lagi. Dan ia akan bertindak. Tuhan itu akan bertindak. Ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan, sama dengan Tuhan itu bertindak. Ya. Luar biasa kan janji firman Tuhan malam hari ini. Ya, ketika kita berani menyerahkan hidup kita, ketika kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan ia akan bertindak menolong saudara. Firman Tuhan katakan, ujilah. Ujilah aku Tuhan. Nah, ujilah firman Tuhan malam hari ini. Apakah Tuhan hanya akan diam saja ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia? Ya. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab memberikan pelajaran penting dalam iman mereka. Tuhan itu yang akan menjadi pembela dalam kehidupannya, dalam kekhawatirannya, dalam kelemahannya, dalam ketakutannya, dalam keadaan bahaya yang dia alami. Ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ya, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita ingat ketika Daud menghadapi raksasa Goliat yang tingginya 2 meter lebih, ya. Sementara Daud dalam berperang, ya, kakak-kakak Daud itu ahli dalam berperang, saudaraku. Dia memang panglima perang,
Tapi menghadapi raksasa Goliat, mereka nyalinya kecil sekali. Tidak seperti Daud. Daud itu cuma gembala, paling baik domba. Ya. Tapi hebatnya Daud bisa melindungi penggembalanya dari hewan buas. Saudaraku, kenapa? Karena domba yang digembalakan Daud itu mendekat kepada Daud. Coba kalau yang dilindungi domba Daud itu menghindar dari dekat hadapi Goliat, raksasa itu dia berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Ya, dia hanya membawa ketapel, dia membawa umban batu kecil. Apalah artinya dengan baju zirah yang dipakai oleh raksasa itu, si Goliat? Apakah bisa tembus? Tapi coba perhatikan firman Tuhan yang menceritakan tentang Daud dan Goliat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam ketakutannya, Raja Saul menghadapi Goliat. Daud di situ maju sendiri. Dia hanya maju dengan membawa nama Tuhan dalam menghadapi Goliat. Ya. Yang dia punya hanya umban batu, bukan pedang tajam. Yang dia punya aja umban batu dalam nama Tuhan. Wah, putar-putar itu tali umban yang sudah ditempel, ditaruh batu umban. Ya, dia lakukan dengan penuh kuasa, percaya kepada Tuhan. Yang diincarnya adalah apa yang tidak terlindungi dari raksasa itu. Kenalah, matilah raksasa itu. Jadi ada kuasa yang menyertai Daud ketika melawan raksasa Goliat. Bagaimanakah kita menghadapi raksasa kehidupan kita, raksasa masalah kita? Apakah kita membawa nama Tuhan, atau membawa pengertian kita yang sok pintar, atau membawa kepintaran kita yang terlalu pintar sehingga tidak bisa diaplikasikan karena terlalu cerdas? Ya kan? Akhirnya buntu. Pada akhirnya buntu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah menyadari, saya sudah belajar bertahun-tahun, saya sudah pernah kuliah bertahun-tahun. Semua teori diaplikasikan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Kenapa? Karena di situ pengandalan kepada otak kita saja, tapi tidak kepada hati kita saja. Harusnya hati dan otak itu bergandengan untuk dapat mempercayai Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita bisa mempercayai Tuhan dan Ia akan bertindak menolong kita. Yang percaya katakan Amin. amin. Ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tidak perlu khawatir apakah hakmu itu hilang. Tidak perlu khawatir apakah hakmu itu diambil orang. Tidak perlu khawatir hakmu itu disabotase. Ya. Tidak perlu khawatir kamu diremehkan. Tidak perlu khawatir kamu diabaikan. Tidak perlu khawatir kamu ditinggalkan. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang engkau inginkan. Apakah saudara percaya akan hari ini? Tuhan yang akan menjadi pembelamu, Tuhan yang akan menjadi terangmu, Tuhan yang akan menjadi sumber kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Akan terus terang seperti lampu Philip. Terus terang terus. Ya, walaupun mati listrik, dia akan terang terus terang.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya malam hari ini pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam hari ini kita menyediakan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita menyediakan waktu untuk menantikan jawaban Tuhan. Jangan marah di hadapan Tuhan. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya, modus. Ya. Jangan pernah marah dengan keberhasilan orang yang suka modus. Sekali lagi, jangan pernah iri terhadap orang yang berhasil karena modus. Kenapa? Seperti rumput akan segera layu dan tidak akan terus awet. Itu ibarat uang panas. Uang panas itu tidak mengenyangkan saudaraku, malah bikin sakit penyakit. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudaraku yang malam hari ini mengikuti live doa bersama kami. Shalom Cik Ayun, apa kabar? Sehat-sehat selalu untuk Cik Ayun. Tetap sehat, kuat, dan bersukacita selalu. Ya. Malam hari ini saya berdoa untuk Cik Ayun. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia, sukacita, berkat kesehatan menjadi bagian Cik Ayun. Dan Cik Ayun bisa menikmati segala aktivitas, rutinitas, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan tidak akan pernah tertidur. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan dari Cik Ayun, Tuhan sanggup memenuhkannya. Tuhan memberkati kesehatan Cik Ayun. Segala sakit penyakit Tuhan jauhkan. Tuhan memberikan kesehatan, pulihkan kondisi supaya dapat bekerja dengan maksimal. Ya, bisa menikmati hidup di dalam hadirat Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Cik Ayun, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Cik Ayun. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom untuk Pak Victor. Sudah pulang kah? Apakah pulang malam atau pulang pagi malam hari ini? Kiranya malam hari ini Pak Victor sudah pulang dan ada di rumah bersama dengan keluarga. Ya, bisa menikmati bersama dengan keluarga, istri, anak-anak, dan orang tua. Menikmati sukacita dalam keluarga. Orang yang berkumpul dalam keluarga, dalam hadirat Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Saya berdoa dalam berkat nama Yesus. Berkat kekuatan, berkat kesehatan. Ya, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Berkat-berkat yang tidak lazim akan diperintahkan mendatangi hidup keluarga Pak Victor dan pekerjaan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan menyertai. Dalam berkat nama Yesus, berkat kekuatan menyertai. Dalam berkat nama Yesus, berkat dalam rumah tangga menyertai. Dalam berkat nama Yesus, berkat dalam pekerjaan menyertai. Dalam nama Yesus, berkat yang baru Tuhan perintahkan mendatangi keluargamu. Dalam nama Yesus. Untuk amal, dalam berkat nama Yesus, kekuatan, kesehatan, pemulihan jadilah tahir. Sukacita, damai selalu memenuhi. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mas Unggul, Bayu. Carilah kebahagiaanmu di dalam Tuhan, maka engkau akan menerimanya. Dalam berkat nama Yesus, apa yang engkau inginkan, Tuhan sudah mendengar. Dalam berkat nama Yesus, terjadilah seperti apa yang engkau harapkan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatanmu berdua. Tuhan memulihkan kondisi hormon-hormon tubuhmu.
Tuhan membuat normal dalam nama Yesus. Jika engkau percaya, maka apa yang kau percaya akan menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu, Tuhan memberkati warungmu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mas Gary. Dalam nama Yesus, saya mau berdoa untuk Mas Gary. Tuhan yang akan menjadi pembelamu, Tuhan yang akan menjadi penolongmu. Seperti halnya apa yang orang-orang banyak pikirkan, yang engkau dapat tidak sesuai dengan jerih lelahmu, tapi Tuhan sanggup memultiplikasikan hal yang sedikit itu bisa menjadi banyak dan mencukupi, mensuplai kebutuhanmu. Bahkan engkau dapat menikmati kelebihan-kelebihannya, seperti berkat 5 roti dan 2 ikan, lebih 12 bakul. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pelayananmu, dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Suci, Bu Yuli Nurhayati. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menambah-nambahkan iman percayamu, dan kiranya Tuhan menambah-nambahkan kekuatanmu. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan kapasitasmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidupmu, berkat yang baru mendatangi hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati keinginanmu, diberkati keluargamu, sehingga engkau sanggup memelihara, mendewasakan anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, jadilah teladan iman di dalam Tuhan bagi anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas hidupmu. Berdoa untuk Wati dan Theoma. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau tetap percaya kepada Tuhan, melakukan hal yang baik, dan berlaku setia dalam panggilanmu, maka Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Tuhan yang memanggil engkau, Dia yang akan menyelesaikan bagiannya terhadap kehidupanmu. Diberkati masa depanmu, diberkati pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa untuk kota yang kita tempati dan tinggal pada saat ini. Dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama berdoa untuk kota kita. Kita memberkati kota kita, kita memberkati pemimpin kita. Secara khusus berdoa untuk Bupati Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto, dalam berkat nama Yesus. Tuhan, kami meminta belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami dengan kekuatan hikmat, supaya dapat membawa masyarakat Kota Banyumas ini kepada masyarakat yang sejahtera di dalam Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kami tolak segala bahaya, sakit penyakit, malapetaka, gempa, dan lain sebagainya di dalam berkat nama Yesus. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan menyertai kota kami. Berkati Kota Purwokerto, berkati Banyumas, dan berkati kota-kota yang lain bersama saudara-saudara kami yang berdoa malam hari ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi kota kami, berkati stabilitas keamanan kota kami, berkati masyarakat kota kami ini, dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kita juga berdoa untuk orang-orang tua. Kita berdoa untuk orang tua
orang tua yang ada di sekeliling kita. Mari kita sama-sama bersebut nama-nama yang saudara ingat. Kami berdoa Tuhan malam hari ini untuk Bu Sriati, kami berdoa malam hari ini untuk Bu Darsono, kami berdoa untuk mamanya Septo, kami berdoa untuk Ibu Cipto, kami berdoa untuk Oma Lukas, kami berdoa untuk Pak Giarto dan Bu Giarto, kami berdoa untuk Pak Slamet dan Bu Slamet, kami berdoa untuk orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa untuk Ama Sujun. Dalam berkat nama Yesus, pemeliharaan Tuhan cukup atas hidup mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan membuat mereka sukacita, sehat dan sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepada mereka untuk menjadi contoh teladan iman kepada Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk keluarga-keluarga muda. Malam hari ini kami mau berdoa untuk keluarga muda di GBS Purwokerto. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk keluarga Dimas, berdoa untuk keluarga Hermin, berdoa untuk keluarga Rian, berdoa untuk keluarga Lora, berdoa untuk keluarga Bu Wiwit, berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain. Berdoa untuk keluarga Ika, berdoa untuk keluarga Buniar, berdoa untuk keluarga Pak Stephen yang ada di Mibiran. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka keluar dari kesusahan dan kesulitan mereka masing-masing. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Dalam berkat nama Yesus, orang-orang yang setia dan mencari Tuhan sungguh-sungguh di antara mereka, Tuhan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa malam hari ini Tuhan untuk anak-anak muda kami. Berdoa untuk David, berdoa untuk Iskia, berdoa untuk Diva, berdoa untuk Nathan, berdoa untuk Nadia, berdoa untuk Soso, berdoa untuk Johannes, berdoa untuk Charles. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati masa depan mereka, memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Jauhkan dari godaan-godaan setan, si jahat. Luruskan hidup mereka Tuhan, jagai mereka. Dalam berkat nama Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati kuliah-kuliah mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menolong orang-orang tuanya untuk dapat memberikan, memelihara, mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini Tuhan tidak pernah gagal dalam memberikan janji firman-Nya. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan sanggup memenuhi janji firman-Nya. Dalam nama Yesus. Saudara yang percaya, ketika engkau percaya dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menolong kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan Amin. 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 Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati istirahat saudara malam hari ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.